Sejarah dan catatan ilmiah membuktikan kawasan Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Di Indonesia, setiap hari terjadi kurang lebih 15 kali gempa bumi. Dan setiap 2 tahun sekali dapat terjadi tsunami. Dampak tsunami tidak terbilang banyaknya. Jiwa, harta benda, mata pencaharian, infrastruktur, dan kekayaan alam. Sektor pariwisata terancam, laju perekonomian daerah terhambat, dan beban negara bertambah untuk pemulihan pasca bencana. Belum lagi beban mental, sosial, dan ekonomi dari para korban selamat di pengungsian. Namun, manusia diberi kemampuan untuk mengenal dan memahami bencana sehingga dapat mengurangi bahkan menghindari kerugian yang timbul. Salah satu komponen kesiapsiagaan adalah sistem peringatan dini tsunami. Namun sistem ini belum lengkap tanpa adanya komponen kesiapsiagaan lainnya seperti pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, penyadaran, perencanaan evakuasi, dan rencana kontingensi. Pengetahuan mengenali bahaya alam, kerentanan, dan kapasitas sosial, ekonomi, dan fisik adalah faktor yang sangat penting dalam kesiapsiagaan, baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi korban jiwa dan harta maupun kerusakan akibat sebuah kejadian dengan mempersiapkan institusi dan masyarakat rawan bencana secara benar dan efektif agar mereka mampu mengambil langkah-langkah pengamanan secara tepat waktu. Terkandung 3 komponen utama di dalam kesiapsiagaan. 1. Mengurangi korban jiwa dan harta maupun kerusakan akibat sebuah kejadian. 2. Melalui kegiatan-kegiatan persiapan yang efektif. 3. Memastikan langkah-langkah yang tepat waktu dan benar. Langkah-langkah penting kesiapsiagaan adalah pendidikan dan penyadaran yang bertujuan memotivasi masyarakat agar menanamkan kebiasaan atau budaya aman sesuai dengan prinsip manajemen bencana, memahami isi peringatan yang diberikan dan mengetahui reaksi apa yang harus dilakukan, memperkuat kemampuan masyarakat rawan bencana agar mampu menolong diri mereka sendiri. Seperti kisah nelayan Yono di Pangandaran, ia dan temannya sedang memancing di tengah laut. Saat terjadi gempa, mereka merasakan getaran di perahu mereka masing-masing. Yono memutuskan untuk mengayuh perahunya ke tengah laut, sedangkan temannya memutuskan kembali ke daratan. Malang nasib teman Yono karena perahunya terseret ombak tsunami. Sedangkan Yono yang menunggu beberapa jam di tengah laut akhirnya selamat. Suster Tika dari PKBI Aceh berhasil menyelamatkan beberapa ibu-ibu pasca operasi melahirkan berkat informasi yang didapatnya dari televisi mengenai tsunami. Pertama pas hari Minggu pagi itu, kebetulan pasiennya cuma 1 orang. Dia pos operasi hari kedua. Kemudian terjadilah gempa. Waktu gempa saya bilang saya merasa pusing karena mungkin jaga malam. Terus rasa badan, oh ini gempa. Sementara ini adik bayi dibawa sama perawatnya keluar. Dia nyuruh anaknya yang saya selamatin. Saya langsung lari keluar. Saya baru aja berbaring, tiba-tiba itu perawat masuk ke dalam. Saya teriak di depan, kiamat, lari. Jadi saya dibawa sama perawat itu naik ke atas. Begitu kami sampai ke sana, air naik. Jadi kalau
telat sedikit saja mungkin kami udah nggak ada. Tilly, seorang gadis Inggris yang sedang berliburan di Thailand saat melihat air surut sebelum tsunami datang, ia teringat akan pelajaran yang didapat di sekolahnya. Saat itu, ia mengingatkan orang-orang di pantai untuk segera menjauhi pantai karena tsunami akan datang. Banyak orang yang mengikuti anjuran Tilly sehingga mereka selamat. Kisah pengalaman Tilly menjadi bukti betapa pentingnya memasukkan pengurangan risiko bencana dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, dapat dijelaskan bagaimana bencana itu terjadi. Dalam pelajaran IPS, dapat dijelaskan bagaimana kesiapsiagaan. Dalam pelajaran olahraga, bagaimana keterampilan hidup dan pertolongan pertama, dan selanjutnya. Selain pendidikan formal, kearifan lokal juga terbukti bisa menyelamatkan masyarakatnya dari bencana. Seperti misalnya tradisi Smong milik masyarakat Simele. Di masa Semong dulu, itu mayat sampai di pucuk kayu besar, sangkut. Begitulah ketinggian air. Kalau resiko tsunami, kita juga tidak tahu kapan terjadinya. Yang jelas, kalau posisinya kering, otomatis si penduduk pasti naik. Karena otomatis itu pasti bakal naik air. Sayangnya, di sejumlah daerah banyak kearifan lokal yang terlupakan. Padahal mungkin saja kesenian lokal yang mereka miliki seperti tari, wayang, syair, petua bijak menyimpan banyak sekali pesan mengenai bahaya dan cara menghindarinya. Sebenarnya dengan berusaha mengembalikan kearifan lokal dan mengabadikannya melalui cerita, lagu, monumen atau simbol-simbol peringatan lain, sebuah masyarakat bisa memahami kondisi alam mereka dan lebih jauh bisa mengetahui daerah yang rawan dan yang aman. Jika sebuah bahaya mengancam, tahukah kemana dan bagaimana cara Anda menyelamatkan diri? Setiap upaya penyelamatan diri seharusnya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, yang lebih dikenal dengan istilah perencanaan evakuasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembuatan perencanaan evakuasi, namun dalam prosesnya, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi. Ketepatan waktu dan ketepatan bertindak merupakan persiapan yang paling sulit. Kesalahan di dalam perhitungan waktu dan jenis tindakan justru malah makin memperburuk situasi dan mempersulit proses bantuan selanjutnya. Yang menjadi kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah ketepatan waktu, bukan kecepatan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari tsunami adalah dengan mitigasi. Antara lain dengan melakukan perencanaan pengembangan wilayah, membangun infrastruktur tahan gempa dan tsunami, merehabilitasi lingkungan pantai secara terus-menerus. Bangunan dengan konstruksi yang tepat bisa menjadi tempat evakuasi yang baik saat bencana. Sedangkan penghijauan bisa, namun tidak selalu, melindungi pemukiman dari terjangan gelombang tsunami. Di Indonesia, usaha mitigasi juga telah menjadi warisan tradisional yang perlu dilestarikan, seperti rumah adat Omohada di Nias yang tahan gempa, usaha pengelolaan lingkungan pantai di Bali, Maluku, Flores, dan lain-lain.
Di beberapa negara maju, telah dikembangkan berbagai infrastruktur sebagai bagian dari kegiatan mitigasi. Tsunami bisa datang kapan saja. Hal ini harus kita hadapi. Bersikap pasrah, takut, atau masa bodoh, bahkan menyalahkan, tidak akan menyelesaikan masalah. Korban akan tetap berjatuhan jika kita tidak menyiapkan diri sesegera mungkin. Sebaliknya, kesuksesan mengantisipasi dampak bencana tidak saja akan tercatat dalam sejarah, juga akan menyelamatkan generasi mendatang.